Kita berguru kudu ada sanad, benar nggak? Itu ilmu apa kita belajar? Ilmu fikih kan? Ilmu tauhid, ya nggak? Artinya nggak akan luput segala sesuatu yang masuk dalam agama tentang sanad. Sanad itu harus mutasil. Kita ngaji kitab nih, kayak di pesantren, matan takrib, ya kan? Amat takrib atau karib, bajuri, iana, itu kan ada CBSA-nya itu sanad jalur kan? Nah, disitulah persoalan. Imam An-Nawawi ngomong, Imam An-Nawawi bicara di dalam makolahnya, apa kata beliau? Wa ma'na hadzal kalam illa bi isnadin sahihin qabilna haditsahu wa illa taraknahu. Apa katanya? Makna perkataannya laulal isnad, ya kan? Nah, itu adalah jikalau seseorang mendatangkan sesuatu dengan membawa sanad yang sahih, qabilna, kami terima. Wa illa jika tidak membawa dengan sanad yang sahih, tarakna, kami tinggalkan. Itu halus bahasanya. Kalau bahasa kita buat campak keluar baru percaya gitu, kalau bahasa Betawinya tuh, kalau bahasa kasarnya. Kalau lu bawa sanad yang sahih, gua yakinin, gua percaya, gua terima, gua amalin, kalau bahasa Betawinya. Tapi kalau lu bawa informasi tanpa sanad, apalagi tanpa sanad, dengan sanad tidak sahih aja lu bawa, ya gua campak keluar, orang terima. Kalau gitu. Ya. Nah, yang berhubungan langsung dengan kaidah ilmu nasab yang mana? Ya. Ini termaktub di dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafil Muntakhab halaman 23. Watan kasimu ila arba'i darajatin. Jadi penetapan derajat nasab itu terbagi 4. Ada 4 kategori. Yang pertama an-nasabus sahih. Nasab yang sahih. Apa nasab yang sahih? Huwallazi thabbata bil bayyinati syar'iyyati sahihati bi syahadati sima'i bil istifadah. Au khatti nasabatin fiqatin. Au iqrari abin bi ibni. Walam yu'arid minan nasabati bi bayyinati aqwa. Ini maksudnya kalau di secara global langsung itu begini udah ketemu. Dia mahamin kitab itu alon-alon gitu loh. Nggak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu kita framing kalau kita pintar. Ya, kita dalam diskusi nggak perlu itu. Yang kita kalau mencari diskusi kita pahami matan kitab ini. Ini cara memahaminya. Pertama, nasab sahih disebutkan di sini. Apa sih nasab sahih? Kan gitu ya. Nasab sahih itu adalah nasab yang berlaku sesuai dengan keterangan syar'i yang sahih. Melalui apa? Melalui kesaksian atau syahadah. Syahadah yang bagaimana? Syahadah melalui mendengar khobar. Misalkan gini, khobar yang telah tersebar luas. Nih, sampean, ya kan? Habib, ya kan? Habib. Ini kiai sikoh terpercaya, dia nggak pernah dusta. Orang nanya, itu Habib, gue tahu nasabnya. Berarti kan dia udah teliti nih, paham? Nah, isbat dia itu, penetapan dia itu sah sebagai isbat. Lalu omongan dia saya panggil, saya kan ahli nasabah, gitu loh. Apakah benar si Anu Said? Benar. Dari mana kamu tahu? Saya kenal sama orang tuanya, saya tahu nasabnya, bla 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 bla. Ini orang sikah nih, ya kan? Nah, saya sebagai ahlu nasabah nggak mutlak ngambil keterangan orang ini, gitu loh. Nah, di sini ada au. Jadi kalau au itu jangan dimaknakan litakhir doang, ngaji nahu yang mendalam, gitu loh. Karena makna au bisa makna mutlak jamak sesuai dengan makna waw, gitu. Apa makna waw? Mutlak jamak, bisa tertib, gitu loh. Lalu bagaimana yang dimaksud? Artinya gini, kalau bila mana tidak ada pengingkaran, cukup dengan istifadah. Misalkan setelah beliau sampaikan nasab si A ini, saya sebagai ahli nasab melihat dalam kitab-kitab mutabar, oh ya udah saya ketok ceplet. Itu sudah istifadah syariah namanya. Artinya ketika kemudian hari nasab si A itu tidak ada lagi yang tidak ada mengingkari, sok wae buktinya sekarang Ba'alawi itu
dari setelah dia mengisbatkan nasabnya sendiri kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa di abad ke-9 sampai sekarang nggak ada yang ingkar kan? Iya nggak? Iya berlaku kan? Orang bukti nganggap habis, gitu loh. Nah, ketika ada orang yang meneliti menemukan bahwa kakek buyutnya Ubaidillah tidak termaktub dalam kitab-kitab sanad, gitu loh. Terjadi ingkar nih. Maka ketika terjadi ingkar, mereka yang mengakui jalur dirinya adalah sada wajib memberikan bayinah, gitu loh. Bukti saya yang mengingkari nasab tersebut juga diwajibkan untuk mengeluarkan bayinah. Bayinah apa? Bayinah pengingkaran. Apa bayinahnya? Kan gitu. Wahai Ba'alawi, kakek kamu Ubaidillah sudah diisbat belum? Bukan kamu yang perlu isbat. Gitu loh. Ujungnya. Kakekmu Ubaidillah itu siapa yang isbat? Gitu. Kalau dia ndak ada di isbat, berarti di sini akar masalah. Gitu. Sehingga nyatalah kitab-kitab dahulu tidak menyebut Ubaidillah. Gitu loh. Jelas tidak? Iya. Nah, terus dia tanya, kan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Tetapi selama tidak ada bukti keberadaannya, maka dia tetap berkekalan kepada ketidakadaan. Gitu. Jadi nggak perlu marah-marah sebetulnya, gitu loh. Ayo diaji secara sopan, secara kajian, gitu. Bukan framing, gitu loh. Kita tanya jawab, dia jawab. Kita tanya dia nggak jawab, kita harus menjawab pertanyaan dia. Itu kan nggak ilmiah. Ilmiah itu gini loh. Bentar Ustaz Tengku, kan gitu. Apa? Di dalam kitab ini, halaman ini begini keterangannya. Coba kita baca bareng-bareng. Nanti baru kitab sampai yang kita pahamin. Itu baru namanya diskusi. Are you understand? Do you understand? Yes. Iya. Ditanya kadal, jawabnya kapal. Kan TIJ. Dia lain ditanya, lain dijawab. Ujung-ujungnya bahas nahung orang. Akhirnya rungkat sama kitab Jurmiyah. Buat apa banyak mengeluarkan bait? Tetapi salah penempatannya. Berarti kan intinya kalau orang ahli ilmu memahami berarti belum paham apa yang disebutkan, apa yang dibacakan. Yang dibacakan mah benar, tapi penggunaan salah. Terus ketika dia menyampaikan badal, kan fi wa amma fi kitabai, ya kan? Kalau di wasal bayil, ya kan? Dibaca nabi. Tapi oke, ketika dibadal kepada kitabi, dia bacanya al-fikratun nahdiyah. Salah. Iya. Badal kepada majrur hukumnya majrur. Badal kepada marfu dibacanya marfu, gitu loh. Terus wafaqa, dia harus memakai kalimat wafaqahul hadara, ya kan? Itu pun masih salah. Kalaupun itu wafaqa, harusnya wafaqathul hadaratu, karena al hadarah itu muannas. Dia enggak? Berarti kalau dia memakai wafaqahu, tidak sesuai antara fa'il dengan yang dimaksud fa'ilnya, yang dimaksud mufrad muzakkar, yang dirujuk kepada mufrad muannas misalkan, gitu. Ini sama. Ya, paham nggak kira-kira? Paham. Ngaji ini. Jadi ngaji kandang buku kan. Ngopi dulu. Kata Ibe ngaji agama ini. Tapi manfaatnya Bukti au bisa mempunyai makna waw. Di sini disebut anna au bi makna waw ad-dalatu ala mutlaqil jam'i. Ya. Dalam kitab mana? Orang kalau ngaji masih kitab-kitab rendah, iya jadi sombong. Orang kalau ngaji belum tamat, ya. Kalau kita bilang kitab rendah nanti kita offset ya. Kita nggak ada yang rendah semua, ya. Ngajinya belum tamat tapi gayanya udah seperti imam, ya. Repot, ujung-ujungnya orang ditanyain, ente ngaji nahu nggak? Kalau kita jawab terlalu panjang masalahnya, bukan itu tujuan saya gitu loh.
tujuan saya kita diskusi, mencari kebenaran, bahas nasab. Nah kalau mau bahas masalah au, berarti izin sama moderator untuk mengkhususkan pembahasan au, kan gitu loh. Hah? Jangan memframing orang, ente belajar nahu nggak? Ente yang belajar nahu juga offset, mentaksiskan makna au kepada tahyir. Paham? Sebenarnya makna au tuh ngaji nih kitabnya nih, saya sebutin nih kitabnya, ya. Baca di kitab karangan Imam Kamaluddin Abu Barakat Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Sa'id Al-Ambari An-Nahwi. Beliau lahir di tahun 531 Hijri, wafat di tahun 577 Hijri, usianya 46 wafatnya. Artinya ulama yang menyatakan bahwa au itu bisa mempunyai makna wow itu di abad ke-6. Ahli nahu, bukan ece-ece, kan gitu loh. Terus kita ini siapa yang mementaksiskan litakhir? Kita kasih tahu contoh nih di Quran. Di Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Surat As-Saffat ayat 147. Kalau dimaknakan au tartib kan au takhir, berarti boleh 100.000, boleh lebih. Iya. Orang kena. Iya. Tafsir nggak mengarah begitu. Berarti maknanya di sini ada dua au sini mana? Ada makna au bal mana aunya? Maknanya bahkan. Dan kami mengutusnya, itu nanti kita tadi kepada rujuk dhamir pada Al-Quran ya. Kami mengutusnya kepada 100.000 golongan atau orang atau pasukan atau prajurit, ya kan? Au yaziduna, bahkan lebih, gitu loh. 100.000 itu kalau dimaknakan au bimaknal bal. Bal kan harfu atap juga, ya kan? Atau au itu maknanya wow, maknanya apa bagaimana? Dan kami mengutusnya ila mi'ati alfin, kepada 100 prajurit atau 100 orang, ya kan? Au yaziduna ay wa yaziduna, artinya dan mereka menambahkannya sendiri lagi, kan gitu loh. Jelas. Jadi au itu bukan semata-mata makna litakhir. Ngaji dulu ilmu nahu biar dalam, jangan mudah nggak nyalain orang, gitu loh. Jelas. Berarti yang dimaksud di dalam yang kita sampaikan kemarin betul. Pertama kita mengurut ya satu kasus tentang nasab seseorang secara suhrah, nggak ada pengingkaran, cukup, nggak perlu ada yang lain, gitu. Tapi ketika ada pengingkaran, berarti syuhrah dan syuhrah istifadah, setelah itu ada pengingkaran, mesti ada bayinah. Apa bayinahnya? Adanya ahli kitab, ahli nasab yang dapat menjelaskan atau mengisbat nasab seseorang itu, gitu loh. Ini tertib manazil namanya. One by one. Jadi pada kenyataannya secara amrun ta'akul, lo Habib, ya udah Habib, nggak ada yang ingkar, berarti cukup syurah wal istifadah. Tapi ketika ada yang ingkar, bagaimana mempertahankan syurah istifadah? Gitu, mesti ada bayina. Contoh, saya kasih contoh lebih makul nih. Sampaian punya anak Abdurrahman, ya nggak? Ini kebenaran ini. Begitu ada yang nanya, nama siapa? Samsul. Sul, anak ente Abdurrahman, ya kan? Iya, kata dia. Udah jelas nih. Ini udah isbat dari bapaknya. Langsung bapak berlaku nggak orang mengingkarinya? Ya nggak berlaku dong. Kalau bapaknya langsung isbat, nah di situ kan ada bapaknya langsung, gitu loh. Atau ikraru abin bi'ibnin, gitu. Nah sekarang Ahmad bin Isa pernah nggak mengikrar Ubaidillah itu anaknya? Pernah nggak? Kalau pernah, mana datanya, gitu loh. Jelas nggak kira? Gitu. Nah karena tidak pernah mengikrar, maka ahli nasab pun tidak pernah mencatat, gitu loh.
Jelas nggak kira-kira? Jelas. Kasus kedua, bapak udah mati. Maaf ini panjang umur. Contoh, ya kan? Anaknya Abdurrahman, terus ada Husein, ngaku anaknya Samsul, ya kan? Padahal anak angkat. Nah, si Abdurrahman ini anak kedua, yang anak pertamanya anak angkat. Kira-kira? Artinya si Abdurrahman karena dia masih kecil, dia nggak tahu nih abang gue bener apa bukan, kan gitu. Makul nggak? Abang kandung Kebetulan bapaknya meninggal, maknya juga mati. Kan nggak, kan nah itu kan perlu syahadah namanya. Nah di kampung taunya itu anaknya Samsul, karena memang dari orang dibawa dari samaan mana gitu. Jelas nggak kira-kira? Ketika Samsul si Husein gede, Abdurrahman gede, ya kan? Ada saudara dari Samsul. Kasih tahu. Man, itu bukan babalo, itu bukan adik abang lu bener. Gitu. Bukan abang kandung lo. Bukan abang kandung lu bener. Lah, abang tahu dari mana? Lapan gua adik bapak lo. Gua tahu bener dia, gitu kan. Jadi ingkar. Terjadi pengingkaran. Untuk benar omongan abang kan bisa juga dusta abang nih. Gitu kan? Nah, kudu ada bayinah. Tadi dia udah istighfar kan? Gitu. Nah, karena nasab dia itu bukan nasab Nabi, bayinah di zaman sekarang itu tes DNA. Gitu loh. Bayinahnya tes DNA lu ribet kan? Nggak ada ahli nasab. Gitu loh. Paham nggak? Kecuali ada ahli nasab Nabi nih. Oke, kalau begitu ditanya, nasab kamu siapa, nama bapak kamu? Bapak saya Samsul, ya kan? Udah? Bapak saya Samsul. Karena ada pengingkaran dari pihak keluarga, maka yang mengingkari dibai'ah, disumpah. Demi Allah kamu meyakini bahwa ini anaknya bukan anak si Anu. Li'an nanti jatuhnya. Jadi dalam pasal itu ada pasal li'an. Kalau bahasa hukum fikih kan li'an itu suami istri, suami menafikan nasab anak itu, kan gitu loh. Nah, nanti disumpah oleh kadi. Ketika sudah disumpah, diitlak oleh kadi, gitu loh. Apa yang diitlak oleh kadi? Ketika kadi mengitlak bahwa siapa namanya tadi, si Husein, ya karena udah ditalaah sesuai dengan istifadah, sesuai dengan syuhrah, orang kampung pada kenal, dia anaknya si Samsul, cuman abangnya jauh tinggal di sana, tahu-tahu bilang itu bukan anak si Samsul, maka di syuhrah, cepret. Kenapa? Itu dengan nasab yang dekat, gitu loh. Nah, kalau sekarang kita kan sedang meneliti Ba'alawi, Ubaidillah ini siapa yang syuhrah? Syuhrahnya ada nggak? Syuhrahnya nggak ada. Syahadah juga nggak ada. Bagaimana orang di abad 500 tahun kemudian mampu mengsyahadah tanpa riwayat? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Gitu loh. Sampaian punya cucu ke-10 atau ke-20. Apalagi yang sekarang nih, cucu ke-30 misalkan, atau ke-25 misalkan. Ya kan? Bagaimana cucu ke-25, ya kan, bisa mengakui keberadaan engkongnya yang namanya Abdurrahman misalkan, tanpa data. Dan ahli nasab bagaimana bisa mengiyakan? Kasyaf. Nggak bisa. Main ilmu kasyaf. Gimpi nggak bisa. Kalau main kasyaf nggak apa-apa. Berarti nasab itu sah menurut ilmu kasyaf. Paham nggak kira-kira? Paham, ya. Ini yang kita bikin makalah. Kemarin kan kita nggak sempat bikin makalah itu karena kita sudah tak taruh di kepala kita. Cuman karena posisi diskusi itu diangetin, udah apa namanya, kita panik gitu loh, panik.
Ya orang panik tahu sendiri ya. Iya, hilang gitu. Hilang. Digebrak Bang. duluan. Bang. Tapi geblak kan ya. Dipanah, nyangkut di dada. Udah kayak kalau band perang itu ya. Dihantam, wah, hormatin orang katanya kan ya. Akhirnya kita panah sekali, jebret, dan kotnya yang kena. Ya kan? Iya. Artinya kalau kita mau jujur, diskusi kemarin, saya sportif nih ya, Iya. nggak ada kalah menang. Saya belum puas juga. Jadi kalau ada yang menganggap saya diskusi saya menang, saya nggak puas. Kenapa? Kebenaran dalam diskusi kemarin belum terungkap. Gitu. Kalau dia menyangka diri dia benar, itu dusta. Gitu. Kenapa? Pertanyaan dari kita juga belum mampu dia jawab dengan mantap. Jadi kalau ingin adil dan jujur, diskusi kemarin ibaratnya bagaikan orang kopi kongko-kongkoan, yang jelas orang ada kesimpulan